Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue ya. Nah, kali ini gue mau nge-react salah satu podcast miliknya Om Sule ya. Dan di sini bintang tamunya adalah Phil dan Rahayu alias Phil dan Dea alias Phil dan apalagi ya, bintang segala bintang. Jadi di sini tuh Phil dan akan bercerita tentang perjalanan hidupnya ya sampai bisa ada di Jakarta dan menjadi seorang artis yang terkenal saat ini ya guys ya. Di sini tuh diceritakan awalnya Vildan itu orangnya pemalu guys, boro-boro mau tampil nyanyi gitu, padahal sih memang dari dulunya suaranya udah bagus banget gitu, sampai akhirnya sang istri lah yang menjadi support, yang selalu mendorong Vildan untuk bisa dan mau tampil bernyanyi di depan umum ya guys ya. Bahkan katanya sih sampai diancam putus guys waktu pacaran dulu kalau dia nggak mau nyanyi. Istrinya tuh nggak mau kalau Vildan itu jadi anak band. Katanya kalau jadi anak band nggak mau dia nonton, kecuali dia maunya tuh Vildan nyanyi gitu solo gitu guys. Kenapa ya? Kan sama aja anak band sama solo nyanyi juga ya. Soalnya kata Sule, soalnya katanya kalau misalnya jadi anak band biasanya dikerubutin sama wanita-wanita gitu guys. Jadi ya maklum ya, seorang wanita, seorang istri pasti ada rasa takut ya guys ya. Begitu juga gue ya guys ya. Suami gue kalau misalnya suami gue artis gitu ya, gue juga was-was gitu loh guys. Apalagi anak band, pasti dikelilingin cewek-cewek cantik ya guys ya. Oke, lebih lengkapnya langsung aja kita tonton videonya ya di podcastnya Om Sule channel. Oke, check it out. Itu pun gak ada pemain suling, cuman gitar, bass, keyboard. Terus pakai apa? Pakai sumbu. Dan kirain yang lolos itu berapa orang, ternyata cuma 1 orang aja. Kamu dong. Alhamdulillah. Keren. Gila. Ini ya guys ya. Puji Tuhan Luder. Alhamdulillah di sini sudah hadir penyanyi muda ya. Siap. Ada Vildan Rahayu. Siap, alhamdulillah senang banget bisa kesini. Saya baca di Sekarang Google, ada ternyata kamu kelahiran 91 ya. Muda ya? Muda ternyata ya. Kelahiran tahun 91 guys, masih muda. Berarti sekarang 29 ya, 29-an ya. Iya, 29. Bulan 9 masuk Kalau 30. sama Om Sule Masih ya 30 ya? jauh ya. Saya kirain kamu nggak kelahiran 91. 82 ya. Iya benar, kelihatan lebih dewasa. Vildan ini ya. asli dari Bau-Bau, Bau Padahal Sulawesi kalau Tenggara. dipikir masih Sulawesi bocah Tenggara, gitu ya. guys. Cuman lahirnya di Sulawesi Tengah. lahir Sulawesi Tengah, Ya. tapi Sendiri aslinya ya, Sulawesi kalau Tenggara. ukuran laki-laki Iya, masih untuk sukunya. muda banget, guys. Sukunya suku Buton itu adanya di Bau-Bau. Oh, oke. Cuman nenek saya Nenek. Nenek. transmigrasi ke Sulawesi Tengah. Jadi ada kampung Buton. Asli orang Buton. Ini kan ya, sesuatu guys. hal yang Ya, jarang Sulawesi sekali ya. Artinya Tenggara. kalau misalkan di stand up tuh orang Ambon dan yang lain-lain ada lah Gue ya. pernah tuh guys ke Penyanyi ini Bau-Bau, dari indah Sulawesi banget, jarang. guys, Dan indah banget. kamu mungkin ya, lagi yang, pelabuhannya itu memang dia pulau mulai kecil melejit gitu di ya, dunia tapi permusikan Alhamdulillah untuk dangdut. menarik. untuk dangdut. Ya. Padahal dulunya kamu nggak mau jadi seorang penyanyi. Ya betul, karena saya dulu pemalu banget kan. Ya kalau orang Jadi Buton kalau itu ketemu orang pasti itu ada market. Karena kalau diajar sama apa-apa bapaknya tuh gitu, masih seperti kayak laude ya, laude. malu, nggak mau jadi penyanyi, pengen main gitar aja. Main gitar karena bapak juga seorang pemain gitar Nggak ya, mau jadi musisi ya. penyanyi tadinya ya. Jadi dulu ada orkes dangdut gitu. Jadi bapak saya salah satu pemain daerah gitu. Nah cita-citanya kamu pengen menjadi apa pada waktu itu? Pengen jadi gitaris. Jadi selama 12 tahun saya ngeband dari SMP Sekarang kelas 1 putih ya, bersih ya. sampai tamat SMA itu masih Benar-benar jadi malah gitaris. jadi kayak orang India. Jadi gitaris. Jadi gitaris dari SMP kelas 1. Pokoknya udah cita-cita pengen menjadi Ya, gitaris sini lah ya. Udah untuk band juga udah rekaman juga mini album sama teman-teman. Minimal jadi 10 besar dunia ya kayak Rhoma Irama ya. Tapi nggak tercapai malah jadi penyanyi. Ya, jadi memang dulu itu masih ragu untuk menjadi seorang vokalis karena secara mental vokalis kan harus Mental. pandai ngomong, Ya. public speaking-nya bagus, terus Karena logat harus gimana orang gitu, sana ya, berpesona guys. gitu. Selama saya pemalu gitu, saya juga pemalu dan akhirnya bapak saya ngajar saya untuk Tuh, gitaris, awalnya dia tapi di rumah tetap pemalu nyanyi. gitu ya. Cuman untuk kalau tampil festival gitu pasti jadi gitaris. Nah di Sulawesi itu dangdut kayak orkes-orkes itu banyak ya. Justru jarang sih.
Jarang. Ya, jadi dulu itu waktu ada orkes dangdut ada cuman beberapa. Jarang ya. Enggak terlalu banyak kayak Ya. di Betawi gitu Ya. di Oh iya Bandung, dong. di Jawa. Kalau di Jawa. Jawa, Kalau itu Jawa cuma paling itu ya banyak. itu Tapi hari kalau di dangdut daerah paling cuma bapak Sulawesi saya. mungkin Terus jarang ya. kalau pas itu bukan pemain daerah, bukan pemain Makanya daerah ini PNS, gua bukan. juga baru tahu. Jadi dia tuh Baru dasar sendiri gitu gitu. ya. Ada teman Orang buat bau-bau. band gitu, tapi jarang Banyak ada cuma dangdut beberapa aja. Punya grup lah gitu. Ya, grup orkes dangdut. Oh, terkenal tuh di situ tuh di daerah situ. Itu pun nggak ada pemain suling, cuman gitar, bass. Nggak ada pemain suling. Terus Dangdut pakai apa? tanpa Pakai suling sumbu. bagaimana? Kalau dulu tuh emang di sana jarang main suling sih. Oh gitu. Di bawah itu paling ada, kalau nggak salah dulu Rudi, satu orang itu aja. Itu yang Oh paling jarang pemain suling. jarang banget. Oke, karena kan nggak enak kalau dangdut Iya. tuh nggak ada sulingnya nggak enak. Iya ya. Kadang-kadang itu Kan pas dangdut terlalu itu identik untuk sama dangdut suling itu dan mereka pakai kendang, ya. gitar. Oh, iya iya iya. Karena jarang sih main suling di sana. Paling 1-2 orang gitu. Karena mau masuk ke kampung kamu itu katanya harus melewati apa? Harus naik pesawat kecil gitu. 2 kali. Jadi dari 2 kali. Jadi Yang berisik itu yang pakai gini ya. yang baling-baling. Oh, oh. Nah, dari Jakarta Oh, jadi Makassar, pakai Makassar pesawat transit kecil lagi lagi. tuh. Ya kan Nah, gue di sini bilang pesawat tadi. yang Dia balik pulau itu ke kecil ya. bawah. Ke bau-bau. Kalau gue dulu pakai Nah, PLN akhirnya sih. Fildan ini Kalau pakai pesawat emang nggak bisa langsung menempati gitu posisi ya. lah di Jakarta ya kan. Ya, sangat populer ya, terkenal orang-orang tahu dengan suara kamu, kepiawaian suara dan juga bisa memainkan alat musik. Kamu Sebenarnya bisa main. gue ke bawah-bawah juga cuma transit suling. doang guys. Terus main apa lagi? Becekan nih. Waktu itu kan mau ke biak jadi. Jadi dulu itu sebenarnya Hotelnya. sebelum belajar gitar saya main suling dulu. Kelas 3 SD. Oh. Jadi dari kelas 3 SD belajar suling sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD, tapi habis itu Bapak ngajurin bahwa main gitar aja. nggak usah main Logatnya suling. belum Waktu hilang itu ya, guys. suling Masih logat. daerah Makassar atau Suling dangdut. Oh bangsing ya, Iya, yang suling. gini ya. Bangsing namanya. Plut, Bambu. bambu plut ya. Bambu. Oh, Suling dari bambu. SD tuh kamu tuh udah seneng seni lah pokoknya ya. Udah senang. Tapi yang berbau alat-alat musik gitu ya, gitar. Awalnya itu tertarik gara-gara lihat salah satu pemain suling di bau-bau, langsung tertarik gitu, langsung pulang langsung suruh bapak bikin suling dong. Kebetulan bapak saya pintar bikin suling. Oh. Dan ternyata kakek saya itu pemain suling daerah juga di kampung. Berarti udah emang masih turunan ya. udah turunan ya. Padannya udah kuat ya. Dan sebenarnya Darahnya bapak saya itu darah nggak seni. mengharapkan Filler untuk jadi musisi karena saya pendiam banget, nggak ada ciri-ciri untuk bisa jadi main musik gitu. Aura-aura bintangnya nggak ada lah ya pokoknya. Justru Aura kakak saya yang ini yang bahasanya udah kelihatan dari terlalu. kecil nyanyi gitu, ikut-ikut bapak orkes gitu. Justru saya emang pendiam banget, memang nggak kelihatan jiwa seninya gitu. Nah awalnya bagaimana bisa sekarang kamu ada di Jakarta dan tinggal di Tangerang Selatan? Jadi waktu itu waktu pacaran sama istri saya itu merantau ke Papua. Ke Papua hampir 2 tahun. Terus balik nikah. Habis nikah saya ikut Dangdut Akademi 4. Tapi sebelumnya saya udah latihan untuk jadi seorang penyanyi. Oke. Jadi diajar sama kakak saya. Nah, kan kamu nggak mau Ya. dan mendingan Kok jadi bisa pemain gitar lah. sekarang Kalau jadi main gitar kan artis, tinggal jadi duduk penyanyi? aja ngapalin melodi dan yang lain-lain, nggak perlu nyapa-nyapa penonton. Iya. Nah itu apa yang mendorong kamu tiba-tiba ya udah deh aku ikut audisi Bismillah deh gitu, mau menang atau enggak yang penting niat aja dulu. Nah itu yang membuat kamu jadi nyanyi itu gimana? Nah, jadi salah satunya itu support istri saya. Waktu masih pacaran dia support banget. Pokoknya kamu kalau main Oh gitar, dari kamu masih nonton. pacaran ya udah Kalau support lagi ya. berkunjung ke kafe-kafe gitu, kan biasa ada yang akustikan kan? Ya. Ini istri saya maksa saya untuk nyanyi, tapi saya nggak mau gitu. Ayo dong nyanyi, kamu suaranya bagus nih. Aku tidak mau menyanyi kan logat Aku sana. tidak menyanyi logat sana ya. Jangan saya sama malu gitu. Kalau tidak mau kita putus saja deh gitu. Ya segitunya. Karena dia emang tahu ada potensinya di saya gitu. Atau Dan saya mungkin, atau mungkin karena enggak. kamu kalau di band kan biasanya penggemarnya banyaknya cewek-cewek gitu. ya, Mungkin itu ya. enggak juga sih jadi. Iya kan? Jadi istri saya itu emang Kalau nyanyi, anak Aika suaramu kamu biasanya bagus banyak nih. dikelilingi Emang nggak mau jadi penyanyi gitu. cewek. Emang ada support dari orang tua juga terus saudara, tapi memang yang benar-benar itu hari istri saya yang ayo gitu. Akhirnya Alhamdulillah pas disuruh nyanyi saya nyanyi, dan alhamdulillah ada beri aplaus gitu. oke. Nah, berarti
kamu menyanyi gara-gara kamu nggak mau diputusin sama istri kamu yang sekarang. Ya ini saya beranikan diri untuk nyanyi karena udah diancam kayak gitu kan. Akhirnya nyanyi lah. Terus tiba-tiba bisa ikut audisi di Akademi 4 ini gimana? Tadi balik lagi setelah merantau ke Papua, pulang nikah. Dan itu kan hasil dari merantau dari Papua itu buat nikah. Nah di Papua itu kamu ngapain? Kerja plywood. Nah, kerja plywood kayak gini. Apa sih? Parkit gitu. Oh, bikin Plywood, ini. Di Papua, Di Papua. Di Serui. kayu lantai Berapa kayu lama sih ya. dari Sulawesi ke Papua? Saya naik kapal hampir 1 jauh. minggu. Oh, naik kapal laut. Kapal Ferry. Ya, Pelni. kapal pelni yang besar tuh, yang kayak Rinjani gitu-gitu. 1 minggu. Rinjani, Dobon, Solo, Ciremai. Berarti kalau naik pesawat lebih cepat ya? Ya, lumayan 6 jam. Dari Ya situ pasti dong Om Sule terus naik pesawat lebih cepat. sebetulnya Nah, kerja kalau itu jalan untuk kaki lebih lama ngumpulin lagi. buat nikah. Ya, Terkumpul tuh waktu itu. ya pulang nikah. Pulang langsung nikah. Iya. Hasil dari Papua. Iya. Oke. Nikah lah. Udah nikah dan dari situ saya udah nggak ada pekerjaan lagi, mulai dari nol lagi dan Oke. akhirnya memutuskan untuk bernyanyi. Dan Setelah nikah malah nggak ada pekerjaan. nggak ada. Godaannya emang gitu ya. Jadi benar. lari benar-benar mulai dari nol banget. Karena Ujiannya, biaya guys. pernikahan lumayan Ujian juga dan pernikahan memang kebetulan di gitu, kampung guys. itu biasa ada Harus keluarga ekstra gotong royong, sabar. ada yang sumbang beras, Ujian. ada yang iya. sumbang terigu, ada yang sumbang minyak kayak gitu-gitu, Iya. ada yang sumbang gula kayak gitu-gitu. Karena emang Nggak ditulisin nggak kalau di sana? enggak Jadi Kan ada ngomongin tradisi kayak gitu hajatan kayak di siang Subang, sore. Indramayu terus yang ngasih beras tulisin Pak Usep. Yang ini. Kalau di sana nggak? udah ditahu keluarga dekat aja. Udah ini kalau dari mama, keluarga papa udah ditahu. Oh, jadi udah tradisi keluarga ya. Nah. Udah banyak yang nyumbang lah gitu ya pada waktu itu. alhamdulillah. Oh, oke. Jadi cukup buat nikah dan mulai nol lagi. Saya bingung mau kerja apa gitu kan. Nggak mungkin balik lagi Papua gitu karena aku nggak mau tinggalin istri saya lagi hamil juga tuh pas selesai udah beberapa bulan hamil itu bingung mau kerja apa gitu. Akhirnya saya diajak nyanyi sama kakak saya. Kebetulan kakak saya udah keliling untuk Sulawesi. Yuk Vildan nyanyi buat susu anakan gitu-gitu. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh gitu, oke. Nah gitu ya guys, ternyata ya berawal dari dia ancam waktu pacaran sama istri ya, dulu masih pacaran mereka ya. Akhirnya sekarang Vildan jadi artis terkenal ya. Coba kalau nggak diancam, mungkin Vildan masih malu-malu untuk jadi penyanyi ya guys, karena sesungguhnya dia itu introvert ya. Introvert itu artinya pemalu gitu, dia nggak berani tampil gitu ya. Nggak kayak gue gini nih, gue kalau gue kan bukan introvert. gue mau fotopop. Aduh guys, sorry ya bercanda dikit. Sampai akhirnya Vildan pulang dari Papua, terus nikah. Setelah nikah tuh nggak punya pekerjaan, sedangkan istrinya lagi hamil. Mau balik lagi ke Papua kagak mungkin gitu, karena bininya lagi hamil gitu. Akhirnya dia mikir terus ikut sama tetehnya ya. Tetehnya tuh kakak perempuannya ya. Kok jadi teteh? Kan Vildan orang bau-bau ya, ngapa jadi teteh mah Sunda. Pokoknya kakak ceweknya Vildan emang dari dulunya udah jadi penyanyi keliling gitu ya, penyanyi dangdutnya. Akhirnya diajaklah tuh sama kakaknya untuk nyanyi gitu ya, demi susu anak gitu ya guys. Oke guys, seru ya guys ya. Ternyata berawal dari diancem mau diputusin, akhirnya berani. Itulah ya, karena cinta segala sesuatu pasti dijalani ya. Itu ya pastinya kan karena Vildan sangat mencintai pacarnya ya pada saat itu ya. Nah sekarang udah jadi istrinya, karena takut diputusin udah gue mau dah. Nah, dengan keberanian yang lebih gitu ya, dia memberanikan diri untuk bisa bernyanyi di depan umum. Dan akhirnya sekarang guys, sekarang siapa yang nggak kenal Vildan ya guys ya, begitu populer, begitu banyak penggemarnya, begitu luar biasa Vildan ini ya guys ya. Aduh, selain suaranya yang boom, banyak juga keahlian-keahlian yang lainnya ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya video reaction dari gue. Semoga terhibur ya. Terima kasih yang udah sempetin nonton video gue ya, dan jangan lupa bantu support. Oke, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Adios amigo, bye bye, bye bye, bye bye.